Baik, terima kasih semuanya. Selamat malam, selamat berjumpa, dan pertama-tama terima kasih telah mengundang saya untuk memberi pengajaran bersama dengan kelompok Love Praying Family. Tema yang saya bawakan pada malam hari ini itu tentang Tuhan, betapa bahagianya kami berada bersamamu. Besok itu kita merayakan pesta Yesus menampakkan kemuliaannya. Jadi tema ini sebenarnya saya ambil dari bacaan Injil besok. Sebelum kita masuki pada tema kita pada malam hari ini, mari kita bersama-sama kita melihat dan membaca Injil yang diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 28 sampai dengan 36. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaannya dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya, dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu, mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudariku terkasih, kalau kita melihat bersama dalam bacaan Injil ini, khususnya bacaan Injil pada esok untuk pesta Yesus menampakkan kemuliaannya, ada satu hal yang istimewa di sana. Kenapa saya bilang istimewa? Karena di sana terjadi suatu peristiwa yang menjadi misi dari Tuhan itu sendiri. Apa itu? Yaitu perjalanannya ke Yerusalem untuk mengorbankan diri dan untuk menggenapi apa yang menjadi janji Tuhan itu sendiri, membawa keselamatan kepada kita semua. Bisa next? Oke. Kalau kita melihat bersama, saya pada malam hari ini hanya fokus kepada ungkapan yang dikatakan oleh Petrus, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini." Kalau kita melihat kata bahagia, apa sebenarnya bahagia itu? Kalau teman-teman atau saudara-saudari melihat orang yang ketawa, apakah bisa kita katakan mereka berbahagia? Ataukah ketika kita melihat orang yang tersenyum, apakah kita bisa mengkategorikan orang itu sebagai orang yang berbahagia? Ataukah ketika kita berdoa, ada yang kusuk dan memberikan diri dalam permenungan, dalam doa, apakah ini juga bisa dikategorikan sebagai orang yang berbahagia? Sangat sulit untuk mendefinisikan apa sebenarnya arti dari bahagia itu sendiri, terutama dalam kaitan dengan relasi dengan Tuhan. Kalau kita melihat dalam bahasa Inggris, versi bahasa Inggris, bisa dilihat di layar itu, di slide itu, saya mengambil hanya 3 contoh saja. Dalam versi bahasa Inggris, dalam versi New King James,
Tidak dikatakan bahwa Petrus mengatakan, "Guru, betapa bahagianya." Apa yang dikatakan Petrus? "Master, it is good for us to be here. It is good for us." Sangat baik bagi kami berada di sini. Versi lain juga dari versi bahasa Inggris juga mengatakan hal yang sama. Saya mengambil 3 versi, semuanya mengatakan it is good for us to be here. Tidak dikatakan bahwa Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Mengapa bisa demikian? Atau adakah sesuatu yang istimewa yang bisa kita renungkan dalam teks tentang peristiwa transfigurasi ini? Next. Kita bisa melihat, saya sedikit menguraikan tentang apa sebenarnya yang terjadi dalam transfigurasi Yesus di atas gunung. Transfigurasi dipahami sebagai perubahan wajah Yesus. Yesus yang menampakkan kemuliaannya. Di mana hal itu terjadi, sudah sangat jelas, itu di puncak gunung. Ada yang mengatakan itu di Gunung Tabor, ada yang mengatakan itu di Gunung Hermon. Tetapi yang pasti, peristiwa ini terjadi di puncak gunung. Dan apa waktu kejadian? Apa sebenarnya yang dibuat oleh Yesus dan para murid di puncak gunung pada saat itu? Kalau kita melihat dalam bacaan Injil tadi, hal itu terjadi sesudah Yesus memberi pengajaran. Termasuk sesudah Yesus juga memberitakan tentang pemberitaan tentang penderitaannya. Artinya apa? Yesus menyampaikan kepada semua orang, kepada publik, misinya, penderitaannya. Dan setelah dia menyampaikan itu, pergilah dia ke puncak gunung untuk berdoa. Maka peristiwa transfigurasi itu terjadi ketika Yesus sedang berdoa. Saudara dan saudariku terkasih, satu pesan yang sangat sangat penting bagi kita. Ketika kita berdoa, itulah waktu yang tepat bagi kita untuk memberi diri berjumpa dengan Tuhan. Segala sesuatu yang bagi kita tidak mungkin akan mungkin terjadi ketika kita berdoa. Seperti yang dialami oleh Yesus ketika ia sedang berdoa, maka wajahnya berubah dan nampak berkilau-kilauan. Dan dalam peristiwa transfigurasi ini, siapakah yang menjadi saksi? Saksi itu penting. Kalau kita melihat ada kasus atau kita sedang menghadiri suatu persidangan, peran saksi sangat penting untuk membuktikan kebenaran peristiwa itu. Dalam hal ini, saksinya ialah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Adapun 2 saksi lain yang berbicara dengan Yesus pada waktu itu ialah Musa dan Elia, utusan yang datang untuk berbicara dengan Yesus. Inilah gambaran umum tentang peristiwa transfigurasi ini. Wajah Yesus berubah ketika dia sedang berdoa dan disaksikan oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan juga oleh Musa dan Elia. Seringkali dalam peristiwa transfigurasi ini, tokoh Musa dan Elia menjadi sangat penting, karena kedua tokoh ini juga memiliki peran yang penting dalam perjanjian lama. Pada kesempatan ini saya juga mengajak untuk melihat sendiri tentang apa sebenarnya misi dari Musa dan Elia. Musa, kita tahu bersama dalam kitab Keluaran, Musa memiliki misi untuk memerdekakan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Musa dipilih, dipanggil oleh Yahweh, oleh Allah, untuk memerdekakan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Dan juga untuk menuntun bangsa Israel ke tanah terjanji. Dan di situ, dalam perjalanan menuju tanah terjanji, ada banyak polemik dan ada banyak juga tantangan bagi Musa
untuk meyakinkan bangsa Israel ini bahwa Yahweh itu Allah mereka dan mereka menjadi umat-Nya. Dan Musa memiliki peran untuk membangun fondasi iman bagi bangsa Israel, terutama untuk mentaati hukum-hukum Tuhan. Itulah makanya kalau kita lihat dalam kitab Keluaran, Musa menerima 10 perintah Tuhan di puncak gunung. Bukan secara kebetulan hal yang sama terjadi dengan Yesus ketika wajahnya berubah di puncak gunung. Dan di sini kita melihat bahwa misi Musa menyadarkan bangsa Israel akan siapa Allah mereka dan bagaimana status mereka. Yahweh sebagai Allah mereka dan mereka sebagai umatnya. Bagaimana dengan Elia? Elia juga memiliki misi yang kurang lebih sama. Pada waktu itu Elia dipanggil untuk mengembalikan iman orang Israel kepada Allah. Mengapa demikian? Karena pada waktu itu banyak dari bangsa Israel itu beralih kepada dewa Baal yang dibawa oleh Ratu Isabel, istri dari Raja Ahab. Dan mereka menyembah kepada dewa Baal, bukan kepada Yahweh. Dan di sini Elia memiliki misi untuk memulihkan relasi bangsa Israel dengan Yahweh Allah mereka. Kalau kita melihat kedua tokoh ini, bukan secara kebetulan, misi mereka kita bisa rangkum dalam satu kata, memulihkan relasi bangsa Israel dengan Tuhan. Bagaimana dengan Yesus? Yesus di puncak salibnya, dia pun memulihkan relasi antara umat manusia dengan Tuhan. Relasi yang telah hancur akibat dosa, relasi yang telah dihancurkan oleh manusia itu sendiri karena perbuatan-perbuatan mereka yang jahat. Dan Yesus mengorbankan dirinya untuk memulihkan relasi ini. Dan inilah yang menjadi topik dari percakapan antara Musa dan Elia. Tadi saya mengatakan bukan secara kebetulan sesuatu itu terjadi, peristiwa ini terjadi di puncak gunung. Kalau kita melihat dalam perjanjian lama ataupun perjanjian baru, ketika dikatakan itu di atas gunung, ketika sesuatu terjadi di puncak gunung, pasti ada sesuatu yang istimewa di sana. Dalam kitab Keluaran dikatakan Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Inilah peristiwa penting yang terjadi di mana Musa memberikan kepada mereka fondasi perintah-perintah Tuhan untuk ditaati, untuk menjadi pedoman hidup bagi bangsa Israel. Dan ini terjadi di puncak gunung. Demikian pula dengan Elia. Dalam kitab 1 Raja-Raja dikatakan Elia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yaitu gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjian, meruntuhkan masbah-masbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedangnya. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka hendak mencabut nyawaku. Setelah Elia melawan nabi-nabi para Baal, nabi-nabi dewa Baal, pun mengasingkan diri dan berjumpa dengan Tuhan di atas gunung Horeb. Saudara-saudariku terkasih, peristiwa Musa dan Elia yang berbicara dengan Yesus dalam peristiwa transfigurasi menunjukkan satu misi yang sama yang saya katakan tadi, yaitu memulihkan relasi antara manusia dengan Tuhan. Dan pemulihan inilah
yang dalam perayaan Paskah selalu didengung-dengungkan dengan kata rejoice. Rejoice. Artinya apa? Bersukacitalah karena keselamatan yang dijanjikan itu telah terpenuhi. Next. Itu tentang Musa dan Elia. Sebagaimana yang saya sampaikan pada awal tadi, ada 3 tokoh juga yang hadir di sana, yang berperan sebagai saksi, witness, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Mereka dibawa oleh Yesus untuk menjadi saksi. Dan pada bagian ini sangat penting ketika mereka diajak untuk menjadi saksi, tetapi yang mereka buat apa? Tertidur. Sementara Yesus sedang berdoa. Kalau kita bandingkan, hal yang sama juga terjadi ketika Yesus di Taman Getsemani. Bisa dibaca, dilihat bersama dalam Lukas bab 22 ayat 45-46. Yesus bangkit dari doa-doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tertidur karena duka cita. Ini yang menarik. Ungkapan tertidur itu menunjukkan satu perlawanan dari apa yang dikatakan Petrus ketika ia melihat kemuliaan Yesus. Dia mengatakan, betapa bahagianya kami. Tetapi dalam Lukas bab 22 ayat 45-46, ungkapan tertidur itu menunjukkan suatu ungkapan duka cita. Jadi, apakah bisa kita katakan ungkapan bahagia yang dikatakan oleh Petrus, Tuhan betapa bahagianya kami berada di tempat ini, adalah kebahagiaan yang sesungguhnya? Ataukah hanya ucapan yang sepintas tetapi tidak mengungkapkan kebahagiaan yang sejati? Kita bisa buktikan bersama dan kita bisa lihat dalam teks ini. Next. Petrus mengatakan, Tuhan betapa bahagianya kami berada bersamamu. Inilah yang jadi tema kita pada malam hari ini. Dan saya mau mengajak kita bersama untuk melihat apa arti kebahagiaan yang sesungguhnya. Dalam bahasa Inggris, bagaimana saya katakan tadi, dikatakan, it is good for us to be here. Kata good dalam bahasa Inggris itu diartikan dalam bahasa Yunani, bukan yang digunakan bukan egaton, melainkan kalon. Kata kalon dan egaton itu sangat menarik, karena kedua-duanya bisa diartikan sebagai sesuatu yang baik, good, tetapi memiliki makna yang berbeda. Dalam konteks ini yang digunakan ialah kalon, bukan egaton. Kalon menjelaskan what is excellent, apa yang luar biasa, apa yang indah, tetapi hanya untuk menyenangkan mata kita, menyenangkan hati kita. Apa yang indah, apa yang luar biasa, apa yang baik, tetapi hanya untuk menyenangkan mata dan hati kita. Kalau kita melihat satu pemandangan yang indah, kita bilang, wah, ini luar biasa, it's amazing. Karena enak dipandang, sedap dipandang. Kalau kita mau membuat orang tersenyum, kita mengatakan hal yang baik, meskipun itu mungkin bukan dari hati, hanya membuat supaya orang itu tersenyum dan enak dipandang. Tetapi makna yang lebih mendalam sesungguhnya ada pada kata egaton. Egaton menjelaskan sesuatu yang baik atau excellent dalam hal spiritualitas dan dalam hal moral. Dikatakan dalam biblical hermeneutik dikatakan absolute sense, dan itu berasal dari buah dari roh Tuhan itu sendiri. Bisa dibandingkan dalam kitab Galatia 5 bab 22. Apa yang mau saya katakan ialah yang baik yang sesungguhnya itu berasal dari Tuhan itu sendiri, bukan hanya sekedar untuk menyenangkan mata dan hati, tetapi itu berasal dari Tuhan yang membangun kehidupan spiritualitas dan moral. Next. Jadi, saudara-saudariku terkasih, kebahagiaan yang sesungguhnya
bukan hanya yang dapat dilihat atau hanya untuk menyenangkan mata dan hati kita, melainkan kebahagiaan yang sejati ialah bersumber dari fruit of God's Spirit, bersumber dari buah-buah roh itu sendiri, bersumber dari kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi inilah inti yang mau saya sampaikan, ialah kalau kita mengatakan Tuhan, betapa bahagianya saya, betapa bahagianya kami, betapa bahagianya kita berada bersama Tuhan, itu berarti kita hidup dari buah-buah roh itu sendiri. Bukan hanya ungkapan yang menyenangkan hati dan perasaan saja, tetapi bersumber dari buah-buah roh itu sendiri. Saudara-saudariku terkasih, untuk permenungan kita bisa bertanya kepada diri kita sendiri dalam konteks tema ini. Siapa yang merasakan kebahagiaan? Kalau kita memiliki relasi dengan Tuhan, siapa yang merasakan? Pastinya itu kita sendiri, keluarga kita, sahabat-sahabat kita. Dan kebahagiaan itu siapa yang memberikan? Atau bersumber dari mana itu? Sumbernya ialah Tuhan itu sendiri. Kalau kita melihat ketika Petrus menyaksikan peristiwa itu, karena dia menyaksikan yang menjadi sumber ialah Tuhan itu sendiri, maka terungkaplah kata itu. Betapa bahagianya kami. Dan yang merasakan ialah siapa? Petrus dan kawan-kawan. Dan sumbernya ialah siapa? Yesus itu sendiri. Dan kapan atau bila mana kita mengalami kegembiraan itu? Yaitu ketika kita berdoa. Ketika Yesus berdoa, ia berubah rupa, dan Petrus menyaksikannya, dan ia mengalami kegembiraan, kebahagiaan. Saudara-saudariku terkasih, ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Semoga pengajaran permenungan ini bisa membawa kita bersama untuk memaknai kebahagiaan kita, atau kebahagiaan yang sejati, menemukan kebahagiaan yang sejati. Bukan hanya sebagai ungkapan atau hanya membuat orang tersenyum, membuat orang senang, atau ya saya sangat suka dengan ungkapan bahasa Inggris itu, hanya give pleasure to the eye and to the heart. Hanya untuk menyenangkan mata dan hati, tetapi sebenarnya tidak berasal dari hati itu sendiri. Untuk mengakhiri ini, saya membuat 2 pertanyaan refleksi untuk kita bersama, mungkin bisa direnungkan atau didiskusikan tema pada malam hari ini dari pertanyaan refleksi tadi. Pak Kusen bisa dibuka lagi yang terakhir slide-nya. Sorry. Ya, kebahagiaan konkret apa dan yang bagaimana yang Anda rasakan bersama Tuhan. Mungkin bisa ditanya kepada diri sendiri, atau bisa didiskusikan, direnungkan. Dan apakah kebahagiaan itu, kebahagiaan yang Anda rasakan adalah kebahagiaan yang sejati atau kebahagiaan yang palsu? Kebahagiaan yang palsu itu yang hanya menyenangkan mata dan hati, atau kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan. Semoga permenungan ini bisa membantu kita bersama untuk menjadi pribadi yang matang dalam kehidupan beriman, dan juga semakin setia dalam mengikuti Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih banyak Pastor Natalius Suryanto untuk pengajaran pada malam hari ini, Pastor. Kami semua berkati pada malam hari ini. Sudah sering kami dengar ya pengajaran tentang tema ini, tapi malam hari ini semakin menyegarkan kembali, Pastor. Izinkan saya menarik sedikit kesimpulannya. Silakan. Semua orang tentu saja ingin bahagia. Baik itu anak-anak sampai lansia pasti ingin bahagia. Jadi bahagia itu diartikan kalau sebagaimana kita terpuaskan, pemenuhan segala keinginan hati kita. Tapi pada kenyataannya kebahagiaan itu makin bergeser ya. Makin hari, makin lama kita ingin lebih, ingin lebih. Dan itu kalau kita hanya mengejar
Mungkin kebahagiaan itu kita kejar dalam bentuk materi, ataupun kehormatan, ataupun kekuasaan, kesenangan semata, yang semu itu hanya sementara waktu. Kebahagiaan hanya kita peroleh apabila kita bersatu dengan Tuhan. Seperti yang pastor tadi katakan, ketika kita berdoa adalah waktu yang tepat kita bertemu dengan Kristus. Pada saat itu kita berada di puncak gunung. Puncak gunung di mana kita melihat kemuliaan Tuhan. Hati manusia menginginkan Tuhan sebenarnya. Setelah akal budi kita menangkap Tuhan itu adalah Sang Maha Segalanya, maka kita pasti ingin mengenal, mengerti Dia yang sempurna dan tidak terbatas itu. Hal ini juga akan membuat kita akhirnya tidak lagi dipuaskan oleh hal-hal jasmani. Dan itu hanya ada dalam egaton, sesuatu yang baik, excellent dalam spiritual dan moral. Yang baik itu pasti berasal dari Tuhan sendiri. Seperti dalam buah-buah roh, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kita ingin semua itu, tapi biar kiranya Roh Kudus yang akan mampukan kita, karena diri kita tidak mampu. Seperti tadi pastor katakan, kepada siapa itu kita bisa menemukannya? Hanya kepada Tuhan. Kapan? Pada saat kita berdoa. Dan tadi ada 2 pertanyaan yang pastor ada ajukan. Mari pada malam hari ini kita bertanya pada diri kita masing-masing, dan saya percaya jawabannya kita akan dapatkan dalam keseharian kita. Mari kita lebih hari lebih dekat dengan Tuhan, naiklah ke puncak gunung itu, karena di sanalah akan tampak kemuliaan Tuhan. Demikian pastor. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kesempatan yang sangat indah dengan Pastor Natalius Suryanto. Apabila ada yang mau bersharing iman ataupun bertanya, kami persilakan. Apabila belum ada, Pastor, mungkin kali ini Pastor pertama kali mengisi pengajaran di LPF. Kiranya mungkin kami ingin mengenal Pastor lebih jauh. Mungkin Pastor bisa bersharing bagaimana bisa terpanggil menjadi pastor, dan juga di tanah misi di Hong Kong dengan komunitas umat Katolik di Hong Kong. Mungkin Pastor bisa cerita. Ya, baik. Ya, saya masuk dari tarekat SPD dan saya menjalani pendidikan saya di Malang. Lalu tahun 2016 saya ditabiskan, dan setelah ditabiskan itu saya ditugaskan di Hong Kong. Ya, saya mengatakan ya ini adalah mungkin bagi saya itu sesuatu yang secara kebetulan, tapi memang itulah rencana Tuhan. Kenapa di Hong Kong? Karena pada waktu itu saya bersama dengan teman kelas, karena kami sepakat bahwa ketika kami melamar itu kami tidak boleh di tempat yang sama supaya punya pengalaman yang berbeda-beda. Dan waktu itu pikiran saya bahwa Hong Kong itu berbicara bahasa Inggris. Maka saya melamar ke Hong Kong. Ternyata di Hong Kong belajar Kantonis, dan itu menjadi satu tantangan bagi, ya saya rasa semua pastor yang dari luar, yang bukan orang lokal, itu tantangan paling berat ialah bahasa. Ya, karena tidak mudah. Dan juga di sana menyangkut pengalaman iman atau kehidupan beriman, sangatlah bisa saya katakan masih sangat baru. Kenapa saya mengambil kesimpulan seperti ini? Karena dalam setiap kegiatan itu mereka masih sangat bergantung, atau sangat kalau kita bisa bisa pimpin doa sendiri, kita bisa membuat satu kelompok doa atau untuk berkumpul berdoa bersama. Bagi orang Hong Kong itu sangat-sangat sulit.